Oke, balik lagi di Ball Python Hub. Jadi di video hari ini kita akan bahas tentang frozen red. Jadi pertama-tama kenapa sih kita mau bahas tentang frozen red? Jadi ada beberapa customer kita tuh nanya, gimana sih cara ngasih makan BP, tapi dia nggak mau ribet, soalnya dia mesti pesen red yang hidup dan setiap minggu. Dan kita tahu kan kalau kita pesan secara online kan ada ongkir. Ongkirnya itu kan cukup membebani mereka. Jadi di sini kita ngasih solusi, yaitu frozen red. Nah, di video ini kita nggak mau bahas bagusan frozen red atau red yang hidup sih, tapi kita mau bahas kemudahan dalam mengasih frozen red. Ya, solusi lah, karena emang kan kalau misalnya pakai frozen red tuh kita bisa kayak beli untuk sekali, tapi bisa kasih dalam waktu sebulan. Iya, bisa ya, disimpan. Ya, dan simpannya juga cukup simpel lah. Ini tinggal disimpan di vakum plastik dan tinggal taruh di freezer. Ya kan, ya paling kecampur-campur sama ayam, ya kan, nggak apa-apa. Dan ini tapi ini benar, ini higienis, bersih gitu, karena prosesnya juga oke. Dan oh ya, kita dapat ini dari Mencit One. Kalau kalian bisa cari itu di Tokopedia ya. IG ada ya. Iya. Dan ini juga salah satu teman kita lah yang jualan, namanya Tony. Gitu. Oke, jadi karena saya tahu kualitasnya, kita berani promosiin lah gitu. Kalau kalian kesusahan cari, dia ada lokasinya di Jakarta Barat. Nah, kita dapat ini dari dia gitu. Dan sebenarnya frozen red itu bisa dibilang gampang susah untuk ngasih ini. Kenapa? Karena pertama, buat ngasih ini tuh itu suatu kebiasaan gitu. Karena BP itu kan dari awal sebenarnya pas dari lahir kita kasihnya hidup kadang gitu ya. Apalagi kita biasa beli dari breeder itu dalam keadaan kasihnya hidup gitu. Dan untuk diubah ke frozen red itu sebuah kebiasaan gitu. Jadi kita harus sabar. Kuncinya sih sabar gitu. Iya, karena kasih yang hidup sama kasih yang mati itu beda. Iya, karena kalau misalkan bergerak kan dia goyang-goyang gitu. Nah, kalau misalkan mati kan dia nggak bergerak. Jadi kita yang paling penting tuh pas kita kasih yang frozen red itu kita butuh sabar. Kuncinya. Oke, jadi frozen red itu juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya itu kalau kita keep frozen red, dia itu ukurannya nggak membesar. Jadi kalau ular kita kecil, terus kita keep frozen red sampai minggu depan, ularnya masih bisa makan. Kalau kita keep yang hidup, belum tentu minggu depan dia bisa makan karena ukurannya udah membesar. Tetapi di balik itu semua, kekurangannya ya kalau misalnya kita udah cairkan frozen red ini, tidak disarankan untuk dibekuin lagi. Jadi akan lebih baik kalau kita ngasih makan ke BP yang mulai dari yang rewel dulu, baru ke yang lancar, sehingga nggak ada tikus yang tersisa gitu. Tapi kalau misalnya ada sisa pun ya disarankan sih mendingan dibuang aja sih. Atau digoreng boleh. Buat lu. Pakai sambal cobek enak gitu kan. Nah ya terus dan yang pasti kita pas kasih itu ular BP Ball Python itu dia akan maunya tikusnya itu, mangsanya dia dalam keadaan badannya hangat. Jadi dia nggak mau nih beku-beku begini gitu. Jadi satu hal yang bisa kita harus lakukan adalah kita mesti defrost gitu. Kita defrost itu bahasa Indonesianya apa ya? Gua nggak biasa itu bahasa Indonesia. Mencairkan, tidak membeku. Mencairkan, ya. Supaya tidak membeku. Ya, dan kalau misalnya kalian cek di YouTube itu ada 3 metode lah kurang lebih. Banyak sih sebenarnya, tapi yang biasa dipakai itu pertama dicelupkan di air panas. Terus ada yang pakai hair dryer gitu, dipanasin, sama yang ketiga pakai lampu gitu. Tapi menurut saya yang paling simple itu pakai air panas. Ya gak? Karena semua orang punya. Semua orang belum tentu punya lampu panas. Ya kan, buat apa lu punya lampu panas gak di rumah? Enggak. Anggap lu gak punya binatang. Ya better air panas. Semua orang pasti kan punya. Nggak mungkin kalau pakai lampu panas kan. Jadi paling simple yang semua orang punya ya pasti air panas gitu. Nah, kita mau kasih lihat gimana sih caranya defrostnya itu pakai air panas. Jadi kita sekarang mau defrost frozen red yang udah kita punya sekarang. Yang pertama yang kita butuhin itu air panas atau boiled water, air mendidih. Nah, jadi cara defrostnya itu kita tinggal celupin aja. Simple banget ya. Karena belinya dari mana? Mencit One. Ini kita celupin begini dan tunggu aja sekitar 15 menit. 15 sampai 20 menit lah. Ya. Masukin lagi satu kan ada yang kasih. Jadi ini udah tinggal begini dan diemin aja 15 sampai 20 menit. Ini frozen mice-nya yang tadi udah kita rendam air hangat. Terus kalau bisa ya jangan langsung tangan, kita pakai jepitan ini aja. Jadi takutnya BP-nya salah strike, nanti kena gigit juga kan agak PR ya. Kita buka ya. Susah.
Oke, untuk beberapa orang yang mungkin agak geli pegang tikusnya, ini solusi banget sih pakai jepitan. Oke, yuk kita kasih makan pelan-pelan ya, biar nggak terganggu si ularnya. Oke, yuk kita coba. Ish, nggak kena. Bentar ya. Oke. Agak digoyang-goyang biar seolah tikusnya masih hidup berontak. Yang selanjutnya kita coba ya. Pelan bukanya. Oke. Agak baik. Oke, berhasil. Oke, kita tutup ya. Kita tunggu sampai beres lilit. Nah, udah mulai nalan ularnya. Dan ini solusi banget sih. Kita ngasih untuk beberapa orang yang jijik. Space-nya nggak bisa untuk dipelihara kalau nggak habis. Jangan lupa pakai capitan ya guys. Biar strike-nya nggak salah ke tangan kalian. Digerakin ya bro, biar seolah tikusnya masih hidup. Jadi lihatannya makin kenceng, kalau udah kenceng udah. Oke, yuk kita tutup lagi ya. Takutnya biar nggak dilepas. Ya, tadi udah kita lihat gimana cara kasih ya, walaupun tadi sebenarnya pas dikasih itu ada beberapa sih yang nggak mau, karena untuk kita biasain kasih frozen red ke BP yang udah agak besar juga itu lebih susah. Karena yang tadi saya bilang di awal, kasih frozen red itu sebuah kebiasaan gitu, makanya lebih baik semakin kecil, semakin pas yang kayak tadi ini agak dari baby itu pas dibiasakan itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalkan dari kecil udah biasa yang hidup, yang tikus yang hidup, itu pas yang mereka udah agak gede agak lebih susah gitu. Jadi yang penting kuncinya sabar dan cobain aja terus gitu. Oke, karena kalau misalkan bisa sampai makan yang frozen red itu akan lebih gampang, karena kalau dia udah biasa makan yang beku, nanti pas dikasih yang itu pasti lebih gampang. Tapi kalau misalkan udah terbiasa yang hidup, pas mau ke yang mati atau yang beku itu akan lebih susah. Nah gitu, itu aja episode kita kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton, yang udah support. Dan kalau misalkan ada apa-apa, tolong kalian bisa, yang tadi saya bilang, kalian bisa komen lagi, kalian bisa kasih masukan, siapa tahu itu bisa buat kita ide untuk konten berikutnya. Oke, thank you guys, sampai jumpa di episode berikutnya.